Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Perfect World. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan ras jiwa bersenjata 8, ras iblis kuno dan ras dari Centaur mulai gemetar, ketika mereka semua melihat pohon roh kuno benar-benar hidup kembali setelah bertahun-tahun lamanya, karena sebelumnya mereka hanya melihat sebuah pohon layu, di depan kuil kuno yang telah hancur. Dan tiba-tiba saja terdengar suara dari pohon willow yang mengatakan, "Kau adalah orang kedua yang bisa membangkitkanku." Lantas si Hao bertanya, "Siapakah orang pertama yang dapat membuatmu kembali bangkit?" Pohon willow tersebut menjawab dengan menunjukkan sebuah tungku yang di dalamnya berisi seseorang. Saat itu juga si Hao tersadar apa yang dimaksud dengan perkataan pohon willow, karena tungku kuno tersebut adalah tungku yang pernah si Hao temui di jurang hitam. Dan sebelum pergi dari sana, si Hao melihat seorang pria tak dikenal keluar dari dalam tungku. Si Hao berpikir, apakah mungkin orang tersebut yang dimaksud oleh pohon willow? Bahkan si Hao merasa sedikit tersentuh, karena meskipun ini bukanlah tubuh asli dari Dewa Willow, si Hao tetap senang. Lalu cabang pohon willow mulai terhubung dengan lengan si Hao, sehingga hal memungkinkan si Hao untuk melihat Dewa Willow yang lainnya. Kemudian si Hao bertanya, latar belakang seperti apakah yang orang ini miliki, serta siapa sebenarnya dia dan misteri apa yang ada di sana. Dengan suara pelan Dewa Willow menjawab, orang itu memiliki marga bernama Yi. Oleh karena itu si Hao harus benar-benar mengingatnya, dan dirinya harus memastikan bahwa orang tersebut bukanlah dari masa lalu maupun masa kini. Tanpa diduga, dengan kekuatan pria itu membuat Dewa Willow tak bisa menggerakkan tubuhnya. Dewa Willow juga tak dapat mengingat semua yang terjadi dengan jelas, sehingga si Hao hanya bisa berpasrah melihatnya, karena dirinya pun tak bisa memaksa Dewa Willow untuk bercerita lebih banyak. Lantas si Hao dan Dewa Willow bertukar informasi tentang tingkat kultivasi, yang mana awalnya ia ingin menjadi kultivator terkuat, namun kini si Hao ingin memiliki umur panjang. Sedangkan di dunia luar 3000 provinsi, semua sekte masih merasa terguncang dengan kejadian tersebut. Lalu di perbatasan wilayah tak berpenghuni, hanya ada sedikit orang yang datang, karena beberapa dari mereka yang pergi tidak lagi menatap kelopak bunga dao abadi, bahkan mereka justru bergegas menuju wilayah tengah di alam atas. Sementara itu di provinsi tengah, tepatnya di tepi altar kuno, sebuah formasi toko abadi telah dihidupkan kembali, hingga membuat banyak sekte berdatangan, untuk menyaksikan apa yang sedang terjadi di sana. Dan ternyata itu adalah formasi abadi yang ditinggalkan oleh era besar terakhir, bahkan formasi tersebut dilindungi banyak sekte agar tetap aman. Tapi sekarang altar kuno itu menyebabkan kekacauan yang sangat besar. Apalagi sang master sekte menegaskan, bahwa makhluk menakutkan itu pasti akan segera datang. Tak berselang lama terlihat kilatan cahaya petir yang membentuk sebuah gerbang, sehingga membuat esensi spiritual istimewa mengalir keluar dari gerbang tersebut. Kemudian muncul 3 sosok tetua misterius yang berjalan melewati gerbang itu, sehingga gelombang tekanan yang luar biasa terhempas saat mereka melangkah, dan ternyata di belakang 3 tetua tersebut ada 6 anak muda lainnya, yang terdiri dari pria maupun wanita. Mereka semua memiliki aura kuat yang menakjubkan, membuat para praktisi di luar formasi menjadi tak percaya melihatnya, karena ketiga tetua parubaya itu merupakan seorang kultivator legendaris. Bahkan para anggota muda mereka juga telah menjadi dewa surgawi. Lalu tetua pertama tersebut mengatakan, bahwa akhirnya kita semua telah sampai. Namun salah satu anak muda itu bilang, tak ada satupun dari praktisi yang ada di hadapannya memiliki kekuatan istimewa. Hal itu dikarenakan,
dirinya bisa dengan mudah membantai para praktisi itu hanya dengan satu kali serangan. Kemudian di tubuh anak muda tersebut terlihat energi abadi yang mengelilinginya, sehingga para praktisi menjadi sangat terkejut menyaksikannya. Sebab dewa surgawi yang mempunyai energi abadi adalah makhluk yang menakutkan, karena saat ini alam atas tidak pernah memiliki monster seperti pemuda tersebut. Lalu seorang master sekte mengingatkan, agar anak muda itu jangan berbicara terlalu sombong. Tetapi dirinya sadar mengapa anak muda itu sangatlah angkuh, dikarenakan saat ini para kultivator terkuat di alam atas sedang berada di Immortal Ancient, sehingga wajar saja pihak lain selalu menyombongkan diri mereka. Lantas pemuda itu berkata, aku juga pernah mendengar tentang Immortal Ancient yang baru saja kau katakan, dan banyak rumor beredar, bahwa hanya seorang jenius yang belum menjadi dewa yang bisa masuk ke sana, sehingga jika dibandingkan dengan diriku, para jenius sektemu bukanlah apa-apa. Pemuda tersebut juga mengabaikan semua tatapan marah dari para praktisi alam atas, bahkan sambil menggelengkan kepalanya dia menegaskan, para dewa surgawi di alam ini memang sangatlah lemah. Kemudian dirinya memerintahkan semua dewa surgawi untuk bertarung dengannya, sedangkan di tempat lain Si Hao masih berada di sebuah pulau jiwa, yang mana tempat itu merupakan tanah berharga milik ras jiwa bersenjata 8. Dan sepertinya pulau jiwa ini berjarak cukup dekat dengan sekte leluhur roh penjaga, bahkan banyak juga orang yang datang ke sana untuk melihat Si Hao. Lantas Si Hao memberitahu mereka semua, bahwa dirinya akan menghadapi kesengsaraan petir lagi. Ia juga berjanji, aku akan membawakan cairan kesengsaraan petir untuk semua orang yang ada di sini. Mendengar perkataan Si Hao membuat dewa surgawi ras jiwa merasa tersanjung. Sedangkan para dewa surgawi lainnya semakin menghormati Si Hao. Semua teman Si Hao yang berada di pulau jiwa juga turut hadir, kecuali Qing Yi, dan kelinci giok adalah orang yang paling merasa senang, karena pulau jiwa itu dipenuhi dengan tanaman obat langka. Berkat Si Hao dirinya bisa memetik semua tanaman obat yang diinginkan. Tak berselang lama Si Hao bertanya pada dewa surgawi dari ras Centaur dan ras iblis kuno, siapakah orang yang pernah menyerangnya waktu itu. Mendengar pertanyaan dari Si Hao membuat mereka berdua menjadi terkejut, dan mereka sebenarnya tahu siapa orang yang telah menyerang Si Hao. Namun mereka berdua tak berniat untuk memberitahu Si Hao, lalu mereka pun hanya meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut. Karena sebenarnya orang itu adalah dewa surgawi dari ras mereka, sehingga jika Si Hao mengetahuinya, mungkin ini akan menjadi sesuatu yang tidak baik di masa depan. Kemudian kedua dewa surgawi tersebut memberikan sebuah harta berharga pada Si Hao. Hal itu mereka lakukan sebagai permintaan maaf atas kesalahpahaman yang telah terjadi. Tetapi sangat disayangkan Si Hao tak menginginkan harta itu, sebab dirinya benar-benar penasaran dengan orang yang ingin membunuhnya. Tiba-tiba saja terdengar suara raungan keras di seluruh pulau jiwa, di mana raungan tersebut terdengar sangat menakutkan. Si Hao pun bertanya, siapakah sosok yang meraung dengan sangat keras? Dewa surgawi ras jiwa memberitahu, bahwa raungan ini berasal dari leluhur ahli ras jiwa 8 senjata. Dia juga merupakan seorang ahli nomor 1 di sekte ini. Kekuatan miliknya sangat tinggi melebihi alam dewa surgawi. Leluhur tersebut juga telah berusia hampir 1 juta tahun, dan jika seseorang sepertinya dilepaskan ke dunia luar, maka pastinya dia akan menjadi dewa surgawi terkuat di antara yang lainnya. Leluhur itu meraung kembali saat kehilangan kesadarannya, dan apabila penduduk asli melampaui tingkat dewa surgawi, maka mereka akan sangat kesakitan seperti master leluhur, dan meskipun mereka semua berusaha untuk bersembunyi di sebuah klan, maka kutukan yang dialami justru malah semakin bertambah parah. Dewa surgawi ras jiwa menjelaskan, di alam kultivasi itu seorang kultivator secara alami akan memiliki kekuatan magis yang tak tertandingi, namun dia juga bisa menjadi kacau sampai menimbulkan banyak masalah. Jadi itu adalah hal yang dialami oleh leluhur ahli nomor 1 dari klan jiwa.
Dan perlu kau ketahui bahwa leluhur tersebut sudah menjadi tidak waras, bahkan selama beberapa ratus tahun dirinya menghabiskan waktu hanya untuk tidur. Oleh sebab itu ras kami tidak pernah berharap leluhur ahli nomor 1 terbangun. Si Hao dengan tegas mengatakan, bahwa aku ingin melihat kondisinya secara langsung. Lalu di belakang pulau ras jiwa terlihat kabut hitam tebal yang menyelimuti udara. Di sana juga ada seorang ketua leluhur abadi yang diikat oleh rantai tebal. Leluhur itu juga diberikan sebuah teknik formasi untuk membatasi tempat dirinya diikat. Si Hao menyadari kekuatan dari sang leluhur yang sangat luar biasa. Ketika si Hao mendekat, leluhur itu pun langsung melihat dirinya. Lalu si Hao berkata, sepertinya masih tersisa sedikit cairan kesengsaraan petir di tungku ini. Perkataan dari si Hao tentu saja membuat para dewa surgawi menjadi kesal, karena mereka ingin sekali merebut cairan kesengsaraan itu, tapi sayang terlalu banyak formasi pelindung di tempat ini. Para dewa surgawi pun hanya bisa terdiam, saat melihat si Hao memberikan cairan itu pada leluhur ras jiwa. Dewa surgawi dari klan Centaur dan ras iblis kuno menjadi benci dengan klannya sendiri. Beberapa menit kemudian, ras jiwa menggunakan teknik batu penekanan untuk menenangkan leluhur mereka. Artefak kuno tersebut sangat langka dan bermanfaat bagi para kultivasi jiwa. Lantas sebuah batu spiritual diarahkan untuk mempengaruhi leluhur ahli nomor 1. Para penonton yang menyaksikannya merasa sedikit gugup, namun tanpa diduga leluhur ahli itu berhasil dibuat tenang. Bahkan cahaya di matanya tidak lagi terlihat ganas seperti sebelumnya. Kemudian Dewa Surgawi klan jiwa menyuruh sang leluhur untuk meminum cairan kesengsaraan itu, karena cairan kesengsaraan petir mampu menghilangkan kutukan dari Immortal Ancient. Tapi tiba-tiba saja kabut hitam yang mengelilingi tubuh leluhur ahli berubah menjadi cahaya hitam. Si Hao menjadi sangat senang melihat hal tersebut, sebab dirinya berhasil menyelamatkan seorang leluhur ahli nomor 1 yang sangat kuat. Ia juga berpikir, jika Immortal kuno akan terbuka lebih awal. Dan tidak seperti di masa lalu, di mana tempat ini tertutup selama lebih dari 1000 tahun. Si Hao menyadari bahwa dengan menyelamatkan master leluhur ini, dirinya bisa membantu si Hao membantai setiap orang yang menghalanginya. Sedangkan sang master leluhur ahli mengatakan, cairan kesengsaraan petir milikmu masih tak bisa menghilangkan kutukanku, karena diriku merupakan seorang kultivator yang memiliki kekuatan di atas para dewa surgawi. Sehingga kutukan Immortal Ancient juga berdampak sangat besar pada diriku. Dewa surgawi klan jiwa akhirnya meminta tolong pada si Hao, agar memberikan cairan kesengsaraan petir lagi di masa depan. Dan mereka berjanji akan memberikan apapun jika si Hao mau menolongnya. Si Hao menjawab, diriku akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkannya. Si Hao memberitahu, mungkin saat ini aku akan pergi untuk waktu yang cukup lama, tapi para tetua sekte meminta agar si Hao lebih baik tinggal bersama mereka. Para dewa surgawi juga menyuruh si Hao untuk memasuki pengasingan di Pulau Jiwa. Beberapa hari kemudian terlihat cahaya dari pancaran kilat, ternyata itu adalah seseorang yang sedang menghadapi kesengsaraan petir. Si Hao tahu bahwa ada orang lain yang ingin mengikuti jejaknya. Pria kuno tersebut bernama Gu Jianyun yang berasal dari sekte Lembah Pedang. Dirinya juga pernah bertarung melawan Changgong Yan di Provinsi Dosa. Saat ini Gu Jianyun sedang berjuang melawan kesengsaraan petir itu. Lantas para master sekte Immortal Ancient berpikir, untuk mengambil cairan kesengsaraan petir, karena cairan yang dihasilkan dari kesengsaraan dapat menghapus kutukan kuno. Bahkan dua dewa surgawi yang pernah ingin membunuh si Hao pun segera datang ke sana. Mereka adalah Ma Yue dari ras Centaur serta Mo Luo dari ras iblis kuno. Tak berselang lama akhirnya Gu Jianyun berhasil melewati kesengsaraan petir itu. Dan tentunya berita tersebut langsung menyebar ke seluruh alam Immortal Ancient. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 193 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.